Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Kita kembali bahas kopi. Banyak yang bertanya via DM juga atau pada saat saya live, bagaimana memaksimalkan grinder yang ada masing-masing. Dan sebagian besar yang bertanya itu parameter, satuan atau ukuran, apapun yang dibahas. Intinya bagaimana cara pakai grinder, itu nomor berapa settingannya. Di sini saatnya kita ulas. Kalau kita ngobrol, saya pasti lebih bawa perspektifnya kenapa kita menggunakan angka tersebut. Jadi kita coba ganti kerangka berpikir untuk tidak mengacu kepada yang di situ settingannya berapa fine-nya. Jadi apapun mereknya, apapun jenis grindernya, selama kita paham prinsip mengoptimalkan bagaimana menggunakan grinder yang baik atau benar, kita bisa menciptakan kopi yang nikmat. Yuk, kita mulai. Sekarang kita menggunakan 3 grinder sebagai contoh. Jadi, untuk melihat parameter masing-masing. Sebetulnya di video sebelumnya saya sudah mengulas kelebihan dan kekurangan dari 3 grinder ini. Bahkan ada 1 grinder lagi. Nah, kali ini kita bahas spesial untuk bagaimana kita mengulik mengoptimalkan grinder ini. Khusus para membership, di akhir video saya akan brewing hasil dari beans yang tidak fresh itu bagaimana, hasil yang fresh itu seperti apa. Bila ada beans yang datang ke tempat kita dan kita tidak tahu asal-usulnya atau kita tidak tahu nih secara waktu aging atau apakah beans ini fresh atau sudah tidak fresh. Dari sini kita nanti memang harus coba sampai brew. Kita coba dengan grinder yang warna putih merek Rito G9. Di sini saya ada beans yang tidak fresh cukup lama. Anyway, sebenarnya saya simpan, tapi ternyata saya lupa. Saya taruh begitu aja dan saya tidak gunakan. Untuk supaya tidak boros, memaksimalkannya. Pertama adalah takarkan dulu saja. Kita temukan dulu nih sekarang tingkat halusnya. Kalau kalian mau bikin dengan espresso, berarti kita ciptakan range-nya adalah di 300 mikron tingkat halusnya. Di sini saya tidak bahas menggunakan alat satuan ukur, tapi kita by feeling saja. Kita ambil dulu ya, jadi ini beans yang tidak fresh. Tidak perlu banyak-banyak, untuk cek dulu. 5 gram boleh, yang sedikit saja. Lalu kita create 5 gram kedua. Sebenarnya ini pembahasan mirip kalibrasi tidak. Sebenarnya bisa dikatakan demikian, tapi ini bukan kalibrasi, tapi kita memaksimalkan grinder yang ada. Ini tidak harus exactly 5 gram, hanya untuk tahu seberapa kasar atau seberapa halus. Baik, sudah kita siapkan, jadi kita fokus ke G9 atau Rito G9. Kita masukkan terlebih dahulu ya, kita taruh saja di atasnya, seperti ini. Menurut G9 Rito, di sini ada nomornya, espresso, jangkauannya. Di sini sudah cukup membantu ya buat kita semua parameternya 1 sampai 4. Ya sudah, kita tinggal bisa ngikutin aja. Kalau kalian mau bikin filter atau mau kapot, ya ini juga sudah ada parameternya. Well, kita sekarang fokus di espresso terlebih dahulu. Ya, sebenarnya prinsipnya sama aja, apapun yang mau diciptakan, yang penting kita paham. Pertama, yang teman-teman perlu lakukan adalah coba sedikit fine. Cari yang paling halus, tetapi bukan yang terlalu halus. Itu dulu kodenya. Karena di sini 1 yang paling halus, kita jangan coba-coba di paling halusnya. Jadi kita coba di antara 2 atau di antara 3, misalnya begitu ya. Atau kira-kira gitu ya. Cari yang halusnya dulu. Stepnya adalah pada saat kita terlalu halus, kita mudah mengkasarkannya. Karena tidak terlalu banyak harus sambil putar, sambil flashing, mesin sembari nyala, sambil diperhalus. Kalau dari kasar diperhalus, mesin harus dalam keadaan nyala. Tetapi kalau dari halus dikasarkan, mesin tidak perlu dalam keadaan nyala, itu masih baik. Ya, tidak merusak grinder. Setidaknya tidak bikin macet atau mampet. Yuk kita nyalakan. Dengan beans yang menurut saya ini memang sudah tidak fresh. Nah, kita coba sekarang cek secara, kita tuang terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi sentuh saja pakai tangan. Acuannya adalah bila kita sentuh, ini sudah mau mengarah seperti bedak.
Ya, tapi tidak boleh seperti bedak 100%. Seperti, karena kalau sudah seperti bedak, itu berarti sudah terlalu halus. Ini kalau saya bilang ini udah dipegang cukup terlalu halus, ya. Dan hasil dari grindingnya cukup lembut gitu ya. Jadi sampai di sini kita sudah mulai bisa mendapatkan indikasi mau dicoba gak? Bisa. Ya, jadi ini sudah bisa dikatakan. Nah ya, sudah bisa nggak? Sudah. Ya, mau dicoba. Tapi untuk parameter lebih objektif, ada baiknya juga kita mencoba dikasarkan satu step atau dua step. Kita coba untuk membandingkan mana yang lebih baik. Dalam case ini saya mau coba langsung 2 kali saja. Yang satu kita kasarkan 2 step. Dari sini, dari nomor 2 ini, kita kasarkan, karena ini step ya, grinder stepped. Nah, ini satu. Nah, ya, tuh. Jadi, atau satu aja. Boleh juga. Atau begini, kembali lagi ke 2 ya. 2 step. Jadi mudah untuk mengenalinya. Untuk yang kedua, kita mulai ya. Nah, ini hasilnya. Ini sebenarnya pembahasan mirip-mirip kalibrasi, tapi gimana kita memaksimalkan saja. Nah, ada perbedaan yang cukup signifikan. Dari putih-putihnya begini, ini artinya ini kasar, ya. Ini juga ada corak-corak tekstur-tekstur putih-putih begini. Ini lebih keras. Kalian harusnya bisa di layar pun masih sudah bisa terlihat bedanya. Ini cukup kasar. Nah, menurut saya dari sini nanti teman-teman akan lebih berpengalaman mana yang cocok. Ini bisa. Tinggal kita coba saja. Bila case-nya seperti ini, kembali ke baristanya masing-masing. Mau coba yang mana terlebih dahulu. Karena buat saya pada hakikatnya ini tidak ada benar atau salah. Yang penting nanti ujung-ujungnya kerasa. Dan untuk pengoptimalan dari grindernya ini, saya lebih pilih coba kita yang konsep halusnya dulu. Karena dari sisi yang tadi yang pertama, itu sudah cukup bisa accepted. Cuman nanti kita perlu uji. Sekarang kita timbang 18 gram beans dengan beans yang sama. Ini 18 gram dengan tingkat halus yang pertama. Nanti kalau memang ternyata hasil dari brewingnya terlalu halus atau over ekstraksi, kita tinggal kasarkan secara mudah. Yang penting cara pengoptimalannya seperti itu. Jadi saya ganti setupnya, sudah ada tamping mat, temper dan sebagainya. Ya, jadi kita mulai keluarkan. Baik. Ini hasilnya. Timbang 18,1. Baik, ini sudah ya. Jadi kita langsung tamping saja. Dan tips kedua dari grinding, kalau kalian mau rasanya maksimal, pastikan jangan lama-lama terkena udara. Nah, distribusi boleh. Tamping. Nah, usahakan tamping, gramasi, waktu, tekanan, semuanya lakukan dengan hal yang sama. Kita siapkan shooter glassnya terlebih dahulu. Tear dulu supaya tidak terlalu lama. Jadi saya sudah flush. Oh ya. Kalau kalian mau lebih akurat, pakai timbangan yang punya feature seperti yang saya punya, sehingga bisa mengetes langsung detik secara timbangan. Nah, lihat, ini hasilnya sangat under sekali ya. Jadi belum apa-apa sudah 50, cuma 7 detik. Dan tidak ada krema sama sekali. Padahal pada saat kita sentuh di tangan, cukup halus sudah mengarah seperti bedak. Kita sekarang tes dengan menggunakan beans yang berbeda, dan teman-teman bisa akan menimbang atau menilai setelah ini apa sih yang sebenarnya
kalian pelajari atau apa yang kalian tangkap. Boleh juga ke komen apa yang kalian tangkap, saya appreciate ya kalau ada yang komen sehingga kita bisa berbagi informasi. Di sini saya akan kasih lihat bagaimana hasil dari paknya. Ya, ini seperti ini. Nah, saya sengaja pakai knop. Nah, wow. Memang sudah bagus ya, terbayang ya, bisa lihat ya. Sebenarnya sudah terekstrak dengan baik dan benar. Ya. Nah, di sini kalau bicara kalibrasi dan sebagainya, teman-teman, ini sudah keluar dari area di mana yang kita bahas setiap hari di live TikTok. Bahwa kok itu paknya bagus, tidak ada kerak, semuanya clean. Dan kok tapi under. Ya, bahkan saya bisa ambil paknya ini bagus sekali. Seperti cookies. Ya, ini panas sekali teman-teman. Jadi kenapa dong? Nah, itu ya. Sekali lagi, ini kendala yang terjadi. Nanti kita akan bahas di akhir. Tapi teman-teman saya udah bahas di awal sebetulnya. Kita lanjut dulu. Coba menggunakan sekarang grinder tipe atau merek yang berbeda. Dan kita ulas di Rito C3. Ya, kita tes dulu 2 atau 3 gram beans yang saya pakai. Di sini sempit sekali ya, jadi dikit aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Sekarang anggap kita tidak familiar dengan grinder ini. Termasuk saya saat ini juga saya tidak friendly atau familiar dengan grinder Rito C3 karena tidak sering pakai. Dan ini beda ya, yang putih dengan yang hitam warnanya, caranya pemakaiannya beda. Dan jangan digunakan dengan angka yang sama, yang mana misalnya beans yang sama karena yang si putih nomor 2, kita pakai juga yang hitam nomor 2. Tidak demikian. Makanya kita tahu prinsip kerjanya terlebih dahulu. Dan di sini grinder stepped juga. Kita cari dulu ya tes ya, misalnya seperti ini. Kita tes yang paling halusnya dulu. Anggap ya misalnya dari angka sini. Anggap tingkat halusnya kita di sini ya. Jadi nomor 5 geser 2 step. Kita mulai ya. Udah, coba sekali lagi. Apakah masih ada sisa? Baik. Saya harap sudah semua. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah. Ini untuk saya, beansnya terlalu halus. Coba saya zoom in. Untuk saya ini terlalu halus ya. Sudah benar-benar seperti bedak. Ya, tuh nempel-nempel di jari juga dan sebagainya. Jadi ini sekarang kita tes yang kedua. Ambil lagi anggap 2 gram. Kita perkasar. Nah, kita mulai, kita coba lagi. Kita perkasar. 1. Nah, 2 step ya. Baik. Nah, ada perbedaan yang ekstrim di sini, bisa terlihat di layar. Harusnya terlihat dengan saksama ya, bahwa hasilnya itu ini benar-benar lebih kasar daripada yang satu yang ini. Nah, sekarang kita sentuh. Ini hampir tipis bedanya. Jadi, ini dan ini, ya sudah pasti ini lebih sedikit kasar. Tapi sekilas, ini mirip. Nah, jadi dari sini callingnya teman-teman semua, mau pakai yang terlalu halus kelihatannya tadi yang pertama atau yang kedua. Nah, dalam case ini, saya coba yang kedua saja langsung. Ya, kita tidak usah perhalus terlebih dahulu, karena menurut saya yang pertama terlalu halus sudah. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Jadi, tidak ada parameter ya atau tidak. Namanya rasa subjektif. Sekarang kita reel 18 gram dengan beans yang sama yang kita pakai di Rito C3. Ya, 18,2.
18,4, 18,3. Kita coba tamping distribusi ke portafilter. Oke, pakai timbangan selalu. Setting yang sama kalau perlu ya. Jadi fiturnya jadi kita bisa ada parameter persamaan. Oh, tadi seperti itu, sekarang seperti ini. Nah, lanjut. Nah, dari sini kalian nanti bisa bedakan first dropnya detik keberapa. Wah, sekarang ini first dropnya detik ke-7 nih. Di sini kalian bisa saya lepas. Di sini kalian bisa bedakan mana yang fresh, mana yang tidak. Nah, kalian jawab sendiri. Bahkan untuk yang terakhir juga akan saya perjelas. Untuk para membership saya akan perjelas. Nah, tapi di sini kalian bisa melihat kita nanti yieldnya sampai 40 mili untuk membuat sisi yang sama, objektif. Nah, kalian bisa lihat hasil kremanya juga menjadi salah satu parameter. Tetesannya juga menjadi parameter. Pressure bar pumpnya juga kalian lihat juga 9 setidaknya. Nah, dikit lagi. Baik. Ya, untuk 45 detik di 40 mili, ini bisa dikatakan cukup over. Ya, jadi ini nanti terlalu bold. Nah, secara krema, ini kalau kita menggunakan jari, ini cukup tebal kremanya. Pelan-pelan dari video ini mulai menyimpulkan bagaimana cara ngulik-ngulik grinder supaya keluar krema terlebih dahulu. Tetapi jangan lupa, kenapa saya kasih sampel yang satunya? Kok gimana nggak keluar krema? Nah, nanti jawabannya kita lanjutin ya. Sekarang kita cek dulu. Hasil dari paknya seperti ini. Flush, jangan lupa supaya bersih. Lanjut. Tok. 2 kali kenok. Nah, ini beda nih. Tidak lebih bersih, tapi ya oke lah. Ini masih kategori sopan. Masih sopan. Di sini saya mau kasih lihat perbedaan paknya ya. Yang ini memang agak banyak. Tuh. Ya, panas sekali. Dan warna beansnya juga karakternya beda ya. Nah, dari sini kalian bisa semoga dapat referensi. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan krema espresso yang benar, salah satu ciri-cirinya adalah menimbulkan krema. Dan juga bagaimana krema ini muncul, itu bila ekstraksinya benar. Berikutnya juga, kalau beansnya fresh, dia akan mengeluarkan krema. Tapi kalau beansnya tidak fresh, biasanya sudah tidak mengeluarkan krema seperti ini. Nah, ini karakter espresso yang bisa kalian lihat langsung. Dalam hal seperti ini, jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dari 2 beans dan 2 alat grinder yang berbeda. Nah, jadi untuk case Rito G9 dengan beans yang cukup aging ini, harus bagaimana? Kita harus benar-benar perhalus dan buat sebisa mungkin ya mungkin sudah di angka 1 seperti ini. Jadi kita harus tes. Hal Rito C3, jadi langkah-langkahnya adalah perkasar 2 step saja. Itu dulu. Biasanya langkahnya seperti itu. Sekarang kita coba tes menggunakan beans yang bisa dibilang fresh ini, tapi menggunakan G9. Kita cek dengan size yang sama, yang aging. Nanti bisa lihat seperti apa. Apakah ganti beans dengan ukuran yang sama juga hasilnya sama atau berbeda? (18,2) yang keluar. Baik, ini hasilnya. Yuk. Mulai. Untuk 40 mili, jadi berapa detik keempat, first drop espressonya muncul, turun, dan saya perdekat. Ya, kalau kalian mau lihat pressure pumpnya 9 bar di situ.
Dan tetesan kremanya juga jelas sekali ini masih accepted ya. Walaupun menurut saya mungkin sedikit kurang halus sedikit. Tapi ya sudah. Di 40 mili 25 dan 27 secara mesin untuk saya sudah boleh kategori espresso. Dan kita bisa lihat krema ketebalannya ini bagus banget. Nice banget. Nah, hasil paknya juga kita bisa lihat nanti seperti apa. Nah, seperti ini clean ya, jadi well calibrated. Kalian bisa nilai sendiri, boleh tulis komen apa yang kalian dapat. Saya akan perlihatkan juga. Ini panas padahal. Tuh ya, jadi cukup nice hasilnya. Ada 3 pak, yang ini yang barusan. Dan kalian bisa menilai sendiri bahwa itu salah satu referensi bahwa bubuk kopi yang sudah terekstrak dengan benar, rata-rata beberapa indikatornya kalian sudah mulai bisa lebih paham. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi perbedaan dari yang under ekstraksi dan ini yang kedua, over ekstraksi. Dan ini menurut saya yang sedikit kurang, tapi kita coba aja lihat warnanya. Secara gelapnya ini yang paling bagus ya. Dan ini cukup gelap. Jadi teksturnya ada titik-titik gosong warna di pinggir. Ini bisa dikatakan ada over ekstraksinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga untuk ngulik-ngulik pakai grinder bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Ini menambah referensi teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Chandra Tanai.